salam satu hobi, salam cekidot. Geluduk 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 geluduk. Emang geluduk geluduk suaranya tuh, Ceng. Enggak teng 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 teng. Udah ya. Geluduk geluduk teng. Assalamualaikum guys, kali ini saya lagi singgah atau main ke rumah sahabat saya. Siapa namanya guys? Muhari ya. Muhari. Nama lengkapnya saya kurang tahu guys. Nah, dia salah satu pecinta bonsai juga di Lampung Barat. Dia anggota PBB-nya juga. Kita akan lihat koleksinya guys di sini guys. Ini guys, sisirnya sekitar umur berapa guys? Sisirnya guys? Sekitar 1 tahun lah. 1 tahun ini masih perawatan tahun masih beberapa lagi. Ini bahannya, kalau bahan dapatnya dari mana guys? Dari macam-macam, dari berbagai daerah. Tapi masih lingkungan Lampung Barat. Masih Lampung Barat. Nah, jadi buat teman-teman Arlo Duduk, dia di sini dia ngoleksi bahan lokal ya. Bahan Bahan lokal. lokal, jadi buat apa yang baru main bonsai itu jangan mikir kita harus bahan yang mahal ya guys ya. Bahan yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan bonsai itu kita jadi manfaatin. Namanya hobi itu apa ya? Hobi tiada batas ya. Nah, kita mau lihat koleksinya dia masih di ground semuanya guys. Ada yang udah setengah jadi belum guys? Belum ada, ini masih Kemudian posisinya ground-groundan semua. Sekitar main bonsai sekitar berapa main? Paling kurang lebih 1 tahun. 1 tahun koleksinya udah banyak kayak gini guys. Jadi di Lampung Barat nih baru main aja koleksinya bisa lebih banyak dari yang main lama ya. Jadi nanti kita lihat ke sebelah sana lokasinya apa ground-groundan bonsai Kaliaga sama sisir guys. Check it out. Oke guys, kita lihat di sini. Di sini koleksinya juga. Dia selain bonsai juga dia pecinta anggrek sebenarnya guys. Jadi Lampung Barat ini hobinya banyak sebenarnya. Nah, ini yang paling menarik ini dari ini kan nggak dimanfaatin sama pembonsai sebenarnya guys ya. Ya, Ini kalau bahasa Lampungnya ini deduruk apa nih. Tapi kalau bahasa ininya namanya kurang tahu nih guys. Ini bunganya cantik kayak azalea dia. Dia bagus juga buat pengobatan kalau kena luka ini buat luka bagus guys. Ini ki besi juga. Ini dari Lombok juga nih guys ya. Lombok Banding. Banding ini yang karakternya keren guys. Uratnya ini keren ini. Kita geser lagi ke sebelah sini guys. Kemuning. Ini kemuning juga udah sekitar 1 tahun ya. Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan guys. 8 bulan. Kakinya uratnya guys keren ini. Udah aja ininya motifnya. Ini bisa disambung nggak sebenarnya sama Bisa. kemuning Jepang bisa ya? Kalau katanya para masternya bisa. Bisa ya. Tapi kalau bisa malah lebih alami aja. Ya. Alami. Kita bikin alami aja. Ini karakternya udah keren nih guys. Jadi buat yang baru-baru main bonsai itu sebenarnya manfaatin yang ada di sekitar kita lah. Jangan ambisi harus punya bonsai yang mahal lah ya. Soalnya kita berkarya kan dari banyak kegagalan ya Bang ya. Ya, benar. Jadi ini kayak gini kalau kita salah program itu sayang banget guys. Jadi kita belajar dengan ya apa yang ada, kita cara pengawatannya gimana kita tahu. Jadi setelah kita punya bahan yang bagus kita udah bisa ngolahnya kan. Benar. Yang penting bahan terlebih dahulu. Tuh guys, orangnya guys. Dia masih malu-malu ya guys. Ini baru pertama kali saya kesini ketemu dia juga langsung, baru di sini kita ketemunya di Facebook terus ya. Ya, benar. Kalau tadi saya di jalan nggak ketemu nggak bakal mampir saya guys. Jadi buat teman-teman Arlo Buduk yang pembonsai yang dari Lampung Barat juga, nanti saya sempetin kalau bisa kalau ketemu sama kalian saya mampir ke tempat kalian biar cekidot lebih semangat lagi buat PBB cabang Lampung Barat ke depannya. Kita geser lagi guys ke sana guys. Ini ada loa, ini bahan dari mana guys? Dari Krui. Ini dari Krui pesisir barat ya. Ini bolangnya di mana, pinggir pantai atau di mana guys? Pinggir kali. Pinggir kali mana ya? Pinggir kali. Ini Krui. ini kemarin udah saya upload juga di YouTube, punya rekan saya Ranto Liwa, itu channel YouTube-nya Ranto Liwa. Itu bagus banget, itu sekitar 4 tahun umurnya guys. Ini buat perawatan sendiri gimana, ada kendala nggak guys kalau soal bonsai-bonsai yang ada di sekitar kita ini? Enggak sih, enggak ada kendala. Mungkin kalau sisiran Sisirannya
sering gagal, banyak yang gagal. atau Ranting-ranting, kadang udah hidup subur bisa mati juga mati, kan. busuk. Itu kendalanya biasanya dari hama itu ya, Hama. sama cara penanaman kita juga kadang. Jadi kalau sisiran itu sebenarnya pakai media apa aja bisa sebenarnya, nggak harus pakai pasir. Kadang ada yang patokan harus pakai pasir kan. Benar. Nah kita udah coba pakai pasir, masih ada juga kendala mati batang itu juga. Jadi setiap daerah itu beda-beda ya. Beda-beda. Kadang kita bolang nih di sekitaran Lampung Barat nih, kadang kan ada di Tanah Merah ya, Ya, dia benar. lebih subur. Terus Lebih di subur. daerah Lombok atau daerah hampir perbatasan Palembang itu tanahnya udah beda lagi sama Lampung Barat, Terkadang pindah media juga mati. mati juga. Jadi dari hawa panas ke bawah hawa dingin dia udah kaget lagi mungkin. Kaget mungkin. Jadi intinya kita harus rajin lah memahami pohon sisir gimana biar hidup. Jadi kita bawa contoh banyak kan dari dongkelan di alam tuh, kita bawa yang jelek kan. Ya, Kita kalau kita mau uji coba itu guys, kita bawa 6 atau berapa, ada yang media tanah, media pasir, terus media tanah merah atau gimana ya, kan. benar. Itu kalau kita pengen buktiin, kita belajar pernah di bonsai harus seperti itu. Jadi kita jangan mencari bonsai itu harus langsung hidup tuh, itu nggak ada Jangan kegagalannya. berpatokan dengan satu media. Ya benar. Jadi kita tahu karakter pohon masing-masing itu gimana. Nah kita kesini guys, geser sisir yang grouping ini guys, lumayan gede ini. Sampai punya channel nggak mas? Tidak ada. Paling di Facebook ya. Hmm. Ada nih, Mas. Nah ini guys, sini Sisiran. sisiran. Ini dari Lombok ya. Lombok. Dari Lombok nih sisirannya ini keren ya guys, udah grouping. Tinggal mungkin ini masih proses pengulasannya, belum program kedua, belum lagi guys. Nah buat teman-teman, nah ini kan contohnya pakai tanah biasa nih ya, Tanah biasa. dia lebih subur. Yang kita pakai pasir, kadang kita berpatokan pasir, ya ada juga kayak apa hidupnya itu ada juga, tapi kita apa di Lampung Barat ini mungkin apa terlalu dingin apa gimana ya? Terlalu dingin. Terlalu dingin mungkin. Nah, di sini juga di Lampung Barat ini ada 3 jenis ya sisir ya. Sisir 3 jenis. Yang ini daun kecil, terus daun panjang seperti ini contohnya. Ini daun panjang. Nah, ada juga yang bulat tapi nggak ada sebenarnya. Enggak ada. Ada juga yang ini kalau di sini sebutannya sisir lanang. Ya, sisir lanang. Sisir lanang di sini guys. Ini daunnya lebih panjang dia. Ini kalau di alamnya bisa panjang bener ini guys. Setelapak tangan lah. Iya benar. Jadi ada 2 jenis lagi sisir. Yang daun besar ini dia yang satu daunnya agak bulat, ini yang panjang. Buat karakter batangnya sendiri dia lebih ringan ya. Ringan. Sama galihnya beda sama yang sisir daun kecil. Jadi Dia lebih lapuk. eh, dia bisa disambung sama yang ini juga sebenarnya bisa kalau ini, tapi mending alami aja sebenarnya. Kita tahu karakter pohon itu gimana kan. Nah kedepannya gimana guys? Paling ini posisinya merubah lagi lah. Dirubah lagi. Yang penting kan kita dari ambil dongkel itu yang penting hidup dulu ya. Guys. Nah, yang penting hidup dulu. Jangan- Paling setelah akar-akarnya ini nyatu, udah sehat, baru lakukan pemotongan. Karena biasanya yang udah pengalaman itu kita ngambil dari alamnya itu segini potongannya beda lagi Iya, setelah hidupnya. benar. Kadang Tunas iya, itu beda. saya pernah dulu dapat dari dongkelan tuh udah saya setel seperti udah tinggal gambar lagi lah ya. Iya, Tunasnya di, jadi kita pas kita tanam tunas belum tentu tumbuh di situ. iya benar itu. Ada kematian di situ, ada mati saja belum tentu tumbuh. Heeh. Apalagi yang dari kro ya. Kroy. Kro itu sisir barat itu daerah panas, kita tanam di daerah dingin. 1 tahun aja punya rekan saya dulu ada 1 tahun belum tumbuh guys. Jadi kalau yang dari Lombok ini lebih cepat ya. Lebih cepat hidupnya. Lombok sama Suwoh dia lebih cepat apa pertumbuhannya. Tapi bedanya batangnya kalau yang dari Lombok menang di akar ya. Menang di akar. Menang di akar. Di batang juga sih. Karena Bawahnya yang kecil, atasnya yang besar. Iya. Mungkin. terus kalau yang di kemenangannya yang di Suwoh itu guys, dia hampir rata grouping karena di pertengahan Ladang. ladang dibabatin. Warga. Karena itu jadi hama juga penghambat mereka di sana guys. Nah, guys, ini tadi mungkin ya cuman segitu aja guys. Ini kita sempetin mampir, mau ketemu juga di jalan. Jadi kalau nggak ketemu nggak bakal saya tahu rumahnya dia di mana. Jarang pula ketemu. Buat rekan-rekan PBI ya apa ya? Jangan pesen- harus semangat, tetap harus semangat berkarya. ya. Kalau bisa para yang pemain-pemain yang udah besar ya, Ya, yang udah lama main di anggota PBI cabang Lampung Barat,
bisa singgah ke tempat pemula-pemula biar nambah semangat dia bermain bonsai dan keakraban silaturahminya terjalin. Nah, jadi besok-besok lagi dia bermain bonsai itu nggak sendirian ya. Ya benar. Kan banyak yang ngerasa nih para pembonsai yang baru main-main itu nggak ikut grup ya, Ya benar. takut dia mau masuk ke grup itu, takutnya Kadang malu, kadang Iya. bingung. padahal di bonsai ini kan kita ini udah kayak keluargaan, saling support lah intinya. Biar nggak ada kayak umpamanya sampean kan main bonsai sendiri, nggak ada kawan, jadi kita mau bingung mau motong yang mana yang ini. Ya. Jadi kalau ada yang lebih tahu kita nanya, dikasih saran, kita saling nggak segan lah ya, Benar. kita mau main ke anggota-anggota lain nggak segan. Jadi intinya itu ya guys, kita saling dukung, saling support di bonsai Lambar ini biar para pemula ini makin semangat dan dia kedepannya nggak salah langkah bermain bonsai itu guys. Terus Oke. berkarya. Berkarya dan semangat lah pokoknya. Tiap ada kopdar insya Allah bisa hadir semua kan anggota-anggota yang baru-baru itu. Oke, mungkin segitu aja. Saya ngobrol dikit nih karena udah mau hujan juga guys. Mungkin dan waktu saya akan main lagi sini yang lebih serius lah di sini tentang bonsai. Salam satu hobi, salam cekidot.